Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pengembangan website e-commerce untuk UMKM makanan dan minuman. Jadi, UMKM makanan dan minuman ini membutuhkan website e-commerce yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan keunggulan di pasar online. Dengan menerapkan design thinking ini, UMKM dapat menciptakan website yang nyaman, mudah digunakan, dan meningkatkan penjualan. Sehingga banyak UMKM makanan dan minuman yang banyak menghasilkan omset di aplikasi website ini. Namun banyak UMKM makanan dan minuman yang masih kesulitan dalam mengembangkan website e-commerce yang efektif ini. Jadi, di design thinking ini, saya akan memberitahu tentang bagaimana sih UMKM ini mudah mengakses website tersebut. Ini saya akan membacakan metodologi design thinking. Yang pertama ada empatis. Empatis itu mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan pengguna melalui wawancara, survei, dan observasi. Yang kedua itu ada define. Define itu mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh UMKM makanan dan minuman. Yang ketiga itu ada ideat. Ideat itu menghasilkan ide-ide untuk mengembangkan website e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang keempat ada prototype. Prototype itu membuat website e-commerce yang sesuai dengan ide-ide yang dihasilkan. Dan yang kelima ada tes, menguji coba website yang telah dikembangkan dengan pengguna. Tujuan proyek ini digunakan untuk membuat website yang nyaman dan mudah digunakan. Jadi ketika pelanggan merasa puas, maka penjualan pun akan meningkat. Dan ketika penjualan meningkat, para UMKM ini maka meningkat penjualannya juga, dan keuntungannya juga melimpah. Tahap 1, empatis. Empatis ini adalah tahap awal dari design thinking untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pengguna melalui wawancara, survei, dan observasi. Kita lanjut ke teknik observasi. Kami menggunakan teknik observasi secara langsung. Observasi langsung itu mengandalkan para pemilik UMKM yang belum memakai atau yang telah memakai website e-commerce, serta melakukan wawancara terhadap keuntungan dan kekurangan ketika belum memakai website e-commerce di penjualan mereka atau telah memakai website. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil temuan. Nah, di kotak pertama yaitu ada UMKM. Nah, jadi si UMKM ini punya pendapatannya tinggi karena nggak cuma nerima di via online juga, tapi di via offline juga, tapi di via online juga. Nah, jadi kan di via offline dapet, terus di via online-nya juga dapet. Nah, itu tuh bisa menaikkan pendapatan dari si UMKM ini. Nah, terus habis itu yang kedua, kotak kedua, ketidakpuasan pelanggan. Nah, kayak misalkan kan kalau misalkan offline enak ya, walaupun offline online itu ada enak ada enggaknya gitu. Kalau offline ya kita harus capek-capek ngantri, terus kalau misalkan online juga dari si punya pemilik warung ini tuh kayak lama gitu loh responnya. Jadinya itulah yang bikin ketidakpuasan pelanggan dalam si website online ini. Terus yang kotak ketiga itu kayak pemilik usaha menjadi lebih mudah dalam mencari pelanggan baru. Nah kan kalau misalkan pakai website online ini kayak yang tadinya jadi kayak nggak ngestak di situ aja loh gitu penjualannya, orang-orangnya nggak ini lagi. Kan kalau misalkan online kan kayak orang-orang yang jauh entah dari tempat itu atau orang yang tertarik dari yang bukan dari daerah situ tuh bisa suka gitu sama apa sih produk itu gitu. Makanya situlah terjadinya Thinking dan feeling. Saya mau meningkatkan penjualan saya dengan sistem promosi online. Orang ini
ingin menggunakan promosi online untuk meningkatkan penjualannya. Ini seperti berlari dari cara lama ke cara yang lebih modern, yaitu promosi lewat cara internet. Yang kedua, ada saya bisa merasa puas ketika pelanggan repeat order. Maksudnya, karena produk yang saya jual berkualitas, dia merasa senang dan puas kalau ada pelanggan yang beli lagi. Karena itu tandanya produknya bagus dan dipercayai oleh para konsumen. Yang ketiga ada puas. Ketika melihat peningkatan penjualan, dia merasa bahagia kalau penjualannya meningkat karena itu menunjukkan usaha dan strateginya berhasil. Sekarang lanjut ke saying. Nah, saying ini tuh maksudnya kayak pelaku UMKM ini tuh ngelihat loh bahwa jualan dia itu semakin laku karena setelah dia mulai dari menggunakan website e-commerce ini, yang si toko online ini, jadi online itu bener-bener kayak ngebantu buat ngangkatin pendapatan mereka gitu. Terus habis itu yang saying kedua itu kayak pelanggan merasa kayak lebih nyaman dan puas karena sekarang mereka bisa memesan produk itu dengan mudah dari rumah, jadi tanpa perlu ke tempatnya langsung, tanpa ngantri, dan mereka tuh senang gitu tuh, kayak udahlah sekarang kan udah ada kayak misalkan semacam GoFood atau Shopee Food, atau ya lebih kebanyakan GoFood sama GrabFood ya. Jadi mereka senang loh, nggak perlu ke tempatnya jauh-jauh. Jadi mereka tinggal pesan lewat online ya, walaupun emang ada sedikit perbedaan harga gitu. Nah sekarang ke Seidu, kayak saying dan doing. Yang pertama itu kayak kayak kita tuh pengen nggak sih mempromosikan produk secara efektif. Nah kayak misalkan ya kalau misalkan kayak gitu kita harus apa ya, kita harus kayak mendesain mendesain ininya, poster produknya itu kayak misalkan didesain atau dipromosi dari cara promosi kita agar orang tuh tertarik sama produk kita. Terus yang kedua itu kayak pengiriman tempat atau produknya. Jadi gimana caranya si produk pas pengiriman sampai tempat itu masih tetap baik gitu tuh pembungkusannya, tidak ada yang jangan sampai membuat si pelanggan gak puas dan kecewa gitu. Terus habis itu yang ketiga kayak promosi ini itu lewat media sosial, kan banyak kan sekarang media sosial, entah dari TikTok, entah dari Instagram. Nah dari situ tuh kita bisa mempromosikan lewat website e-commerce online. Oke, saya di sini akan membacakan tentang say and do. Yang pertama itu maksudnya, jadi pemilik usaha itu ingin mengenalkan dan menarik perhatian calon pembeli lewat platform online ini, seperti kayak Instagram, Facebook, terus TikTok, WhatsApp atau Twitter gitu ya. Terus tujuannya juga supaya si produk ini lebih dikenal banyak orang, terus juga lebih bisa lebih mudah ditemukan gitu. Terus juga karena lebih mudah ditemukan, jadi ada rasa keinginan dari si konsumen untuk membeli. Terus yang kedua itu maksudnya kayak pemilik itu nggak cuma asal posting aja gitu, tapi kayak dia itu bener-bener ngepromosiin si produk itu buat menghasilkan penjualannya. Nah kayak misalkan target promosinya itu jelas, siapa aja sih yang mau beli gitu. Terus kayak pesan promosinya itu menarik. Nah terus juga kenapa orang tuh harus beli sekarang gitu. Terus yang ketiga itu maksudnya kayak kan abis produk dipromosiin itu kan pasti ada yang beli ya, maksudnya pasti ada aja gitu yang beli. Kayak proses selanjutnya kayak memproses pesanannya gitu. Pemilik usaha ini pengen lo punya sistem yang rapi untuk mencatat pesanan masuk, kayak seperti nama, alat, barang, jumlah, total bayar gitu. Terus juga prosesnya tuh packingnya itu benar-benar harus cepat dan benar supaya barang ini nggak salah kirim gitu tuh. Terus juga pengirimannya juga harus dipantau biar jelas, terus pembeli juga bisa tracking, terus kalau ada masalah juga bisa cepat ditanganin gitu. Kasih. Kita lanjut ke tahap lain, yaitu ada kekhawatiran tentang keamanan data pelanggan. Kita sering
kepikiran soal keamanan data pelanggan. Soalnya pelanggan pasti percaya banget sama kita kalau mereka sudah ngasih informasi pribadi kayak nama, alamat, nomor telepon mereka. Tapi kita takut banget kalau datanya bocor atau sampai dipakai untuk hal-hal yang nggak benar. Kalau itu kejadian, gak cuma pelanggan yang bakal rugi, tapi kita juga bakal kehilangan kepercayaan mereka. Makanya kita benar-benar pengen cari solusi biar data pelanggan mereka aman dan kita juga nggak terus was-was. Yang kedua, ada kesulitan mengelola pesanan dan pengiriman secara manual. Maksudnya, ngatur pesanan sama pengiriman itu benar-benar makan waktu kalau semuanya dikerjakan secara manual. Kita harus cek satu persatu, pastiin datanya benar dan catatannya semua sendiri. Belum lagi kalau ada yang salah alamat atau lupa kirim, bisa-bisa pelanggan jadi kecewa. Rasanya ribet banget dan sering bikin kita stres, terutama kalau pesanannya lagi banyak. Kita pengen banget punya cara yang lebih praktis biar semuanya lancar tanpa harus terlalu banyak buang tenaga dan waktu. Oke, yang kelima ada guide. Guide itu yang pertama itu ada pengelolaan pesanan dan pengiriman yang lebih efisien. Jadi, ketika kita menggunakan website ini, pengelolaan pesanannya dan pengirimannya itu lebih cepat, lebih efisien. Karena apa? Karena sudah diatur oleh website ini. Dan yang kedua itu ada peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan ini disebabkan oleh website. Dan ketika UMKM ini memakai website, penjualannya tidak hanya di dalam lingkungan saja, akan tetapi di luar jangkauan juga bisa. Jadi bisa diakses di semua daerah gitu. Walaupun terkadang para pembeli ini lebih dominan ke yang lebih dekat. Nah, sekarang lanjut ke hearing. Kayak misal, yang pertama tuh website e-commerce itu dapat meningkatkan penjualan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena pembeli itu bisa ngeliat loh produk kapan aja, dari mana aja, terus kayak nggak terbatas sama tempatnya, nge-stuck di situ aja. Terus juga jam buka tokonya itu bukan fisik ya, kayak toko fisik gitu. Terus bisa ngejangkau lebih banyak orang. Jadi bukan hanya di daerah-daerah sekitar, tetapi juga mudah mendapatkan pelanggan yang lain dari daerah lain itu kayak melalui media sosial gitu tuh. Terus yang kedua itu kayak tampilan dan kerjanya website itu harus bagus ya, walaupun kelihatan mudah tapi kelihatan simple, tapi kayak bikin ini kayaknya menarik nih, ini kayaknya enak gitu. Jadi walaupun mereka apalagi kalau misalkan mereka mengunjungi website kita, terus mereka ngerasa nyaman ngeliat produk kita, terus mereka tuh juga bakal ngemahamin loh produk kita itu tuh. Terus juga lebih banyak pengunjung tuh berubah jadi pembeli gitu. Yang tadinya cuma lihat doang kan kayak saya jadi tertarik nih, yaudahlah langsung beli aja lah gitu, walaupun masih pertama kali ya. Terus juga website e-commerce online ini juga bisa ngebantu penjualan. Nah, sekarang tuh langsung ke tahap define. Nah, Bu Sari itu pemilik usaha kue. Jadi Bu Sari ini tuh butuh loh cara atau pendamping biar beliau itu lebih paham terus karena beliau kan baru pertama kali buka website e-commerce online ya. Nah, karena beliau tuh jadi butuh pendamping biar beliau itu lebih paham dan nggak bingung lagi menggunakan fitur-fitur website yang agak rumit gitu. Nah, terus abis itu ada affinity diagram, kayak misalkan dari masalah UMKM-nya kayak kebingungan tuh mulai usaha online-nya. Nah, jadi kayak masih membutuhkan edukasi atau bimbingan gitu yang lebih paham website e-commerce. Terus yang kedua itu ada foto produk yang kurang menarik. Nah, tergantung ya dari pemasaran kitanya. Kayak walaupun foto-foto produk yang kurang menarik, ya kita minta bantuan gitu ke orang-orang yang udah punya pengalaman agar dibantu ini apa nih yang kurang dalam foto produk atau cara pemasaran dari kitanya gitu. Terus yang ketiga waktu tenaga, mungkin karena si Bu Sri ini beliau punya anak satu, jadi
jadi masih kayak sibuk dengan urusan rumah tangga gitu. Terus kayak problem statement canvas itu kayak pelaku apa sih UMKM makanan minuman itu kayak makanan minum usaha rumahan atau warung kecil gitu, kayak butuh website penjualan sederhana karena banyak dari mereka yang nggak biasa pakai teknologi gitu, karena juga nggak punya banyak waktu kan. Nanti habis itu kebutuhan website, nah jadi kayak butuh website yang jualannya gampang dipakai, jadi ya harus jago teknologi gitu. Walaupun gak jago teknologi, tapi ya gimana caranya website itu apa sih bisa dipakai dengan gampang lah buat jualan gitu tuh. Terus ada apa sih, kenapa sih kayak gini penting ya, karena supaya usaha mereka dikenal lewat apa sih, supaya usaha mereka itu dikenal lewat lewat internet. Terus yang keempat itu ada HMW. Kayak HMW yang pertama ya, website itu harus mudah dipahami tapi tetap menarik sama profesional gitu. Terus yang kedua ada pembeli juga harus butuh cara pesan yang cepat dan jelas. Terus yang ketiga itu kayak ya website bisa punya fitur promo otomatis atau voucher diskon. Nah, terus habis itu yang kelima ya mungkin ada fitur kayak pencarian cepat gitu, atau fitur berdasarkan lokal atau jenis makanan. Tuh. Kasih. Tujuan tahap ideal. Di tahap ini, tujuannya adalah menghasilkan ide-ide kreatif untuk mengembangkan website e-commerce yang cocok dengan kebutuhan pengguna. Metode yang digunakan dalam tahap ini digunakan metode Scamper. Untuk membantu memunculkan ide-ide, Scamper adalah akronim dari beberapa langkah kreatif, seperti mengganti, menggabungkan, menyesuaikan, mengubah, menggunakan untuk hal lain, menghilangkan, dan membalik urutan. Penjelasan Scamper. Pertama ada substitute, yaitu ganti sistem rating di bintang di aplikasi dengan ulasan yang dilengkapi foto dan komentar singkat. Dengan begitu, calon pembeli bisa lebih yakin karena melihat pengalaman nyata orang lain yang sudah mencoba produk tersebut. Yang kedua ada kombin. Kombin itu yaitu gabungkan, tambahkan fitur yang memungkinkan pembeli langsung memesan ke penjual melalui WhatsApp. Juga sediakan fitur chat langsung di aplikasi agar pembeli dan penjual bisa lebih mudah berkomunikasi tanpa ribet. Yang ketiga ada edit. Sesuaikan, ikut fitur pelacakan pemesanan seperti di GrabFood, tapi tambahkan juga informasi seperti lebih detail, yaitu seperti status makanan sedang dimasak atau deliver sedang dalam perjalanan ke lokasi Anda. Ini supaya pembeli tahu dan jelas progres pemesanannya. Yang ketiga ada modify, yaitu ubah tampilan menu makanan di aplikasi menjadi lebih menarik. Misalnya gunakan foto makanan yang besar dan tambahkan tombol pesan sekarang untuk mempermudah pembeli memilih dan memesan tanpa banyak langkah. Habis itu ada ke put to other us, gunakan untuk hal lain. Apalagi yang bisa dilakukan website ini? Misalnya menggunakan website untuk promosi makanan dan atau paket-paket yang lainnya. Yang keempat ada eliminate, hilangkan. Apa yang bisa dihapus agar lebih praktis? Contohnya, menghapus langkah pendaftaran yang panjang. Cukup dengan login via nomor HP atau akun Google saja. Supaya lebih memudahkan para calon pengguna e-commerce. Yang kelima ada reverse, susul ulang. Apa yang bisa dibalik urutannya? Misalnya mengubah urutan fitur seperti menampilkan rekomendasi menu paling populer di awal supaya pengguna lebih cepat memilih atau langsung memesannya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tahap 4, yaitu prototype. Membuat prototype website e-commerce yang sesuai dengan ide-ide yang dihasilkan. Di tahap ini, kami menggunakan mockup interaktif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan aplikasi ini. Jadi, di aplikasi Shopee ini, tampilannya seperti ini. Nah, untuk fitur-fitur yang diuji ada beranda aplikasi, pesanan dan keranjang checkout, profil pengguna. Kami membuat prototipe ini menggunakan tampilan yang sederhana supaya bisa membantu para UMKM dan pembeli mudah menggunakan aplikasi ini. Dengan adanya website ini, kami ingin memudahkan para UMKM supaya memahami teknologi. Oke, selanjutnya tampilan beranda. Jadi kami menguji fungsi dan menunjukkan fungsi-fungsi kayak fiturnya itu. Di situ ada menu makanan dan minuman, keranjang checkout, diskon, voucher, dan makanan yang mudah dijangkau di sekitar kita. Jadi kita bisa mengetahui dari website tersebut. Jadi di website tersebut ada fitur-fiturnya kayak diskon, makanan yang lagi promo apa aja, dan yang bisa dijangkau dekat kita apa gitu. Setelah itu ada menu pesanan. Menu pesanan ini ketika kita membeli, nah di situ kelihatan. Nah, setelah itu ada tulisan pesan sekarang. Nah, nanti kita bisa melihat di situ ada total harganya berapa, ongkosnya berapa. Jadi bisa terlihat estimasinya datang waktunya kapan. Nah, di situ bisa terlihat di menu pesanan. Profil pengguna. Jadi di sini ada tampilan profil penggunanya, yaitu area pengelolaan akun pengguna seperti akun pribadi, alamat pribadi, favorite food, or favorite drink. Nah, di sini kami akan memberitahu tentang apa sih maksudnya profil pengguna ini. Nah, profil pengguna ini ketika Anda sudah memiliki akun di website ini, nah sudah terdaftar, pasti Anda memiliki profil pengguna ini. Di situ tertulis, misalnya nama saya Hana. Nah, di situ tertulis namanya Hana. Yang Anda daftarkan kan nama Hana. Jadi profil pengguna tersebut pasti namanya Hana gitu. Dan profil pengguna ini sangat penting. Kalau misalnya Anda tidak punya akun ini, Anda nggak bisa namanya menjual, membeli di website ini. Jadi profil akun itu wajib. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahap kelima, yaitu tahap tes. Tahap tes ini yaitu tahap yang dimana prototipe itu diuji coba kepada pelaku UMKM tersebut dan dengan tujuan menerima umpan balik dari mereka. Dan di tahap ini kami menggunakan 2 tools, yaitu wawancara diskusi dan survei atau kuesioner untuk mendengar pendapat dan pengalaman pengguna. Ketika kita tahu keluhan pengguna, kita bisa memberikan solusinya untuk pengembangan website ini. Kami di sini kan menggunakan teknik tools wawancara dan diskusi umpan balik. Dan di sini kami menjelaskan mau apa aplikasi langsung kepada UMKM, bentuknya, tampilannya, dan segala macam. Dan yang kedua itu kami mendengarkan pendapat mereka disertai dengan tanya jawab langsung tentang tampilan-tampilan yang ada di aplikasi dan fitur-fiturnya dan kemudahan penggunanya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu kami menanyakan tentang tampilan aplikasi, fitur-fitur yang mudah dipahami, dan apakah aplikasi ini sangat membantu. Mungkin salah satunya ada apakah aplikasi ini sangat membantu dalam berbisnis ataupun berbelanja. Nah, di situ kita bisa melihat bahwasannya pengguna itu menerima manfaatnya tidak dengan adanya aplikasi ini. Kalau misalnya emang kebanyakan yang mengeluh negatif, kami akan memberikan solusinya apa sih bagusnya buat aplikasi ini gitu. Untuk
tools yang kedua itu ada kuesioner atau survei. Nah, di sini kami menggunakan Google Form ya. Contoh pertanyaannya ada, seberapa mudah Anda memahami aplikasi tampilan ini. Yang kedua ada fitur, apakah fitur yang menurut Anda paling membingungkan. Yang ketiga itu ada, apa saran Anda tentang pembenahan aplikasi ini. Dan pertanyaan ini yang menjawab itu ada 30 orang. Untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin lebih jawabannya lebih kebanyakan, salah satunya ada yang di sini, ada yang seberapa mudah Anda menggunakan aplikasi ini. Nah, itu ada yang menjawab 30 dan kebanyakan jawab sangat mudah difahami. Dan yang kedua ada pertanyaan, apakah ada fitur yang paling membingungkan di aplikasi Shopee? Dan kebanyakan dari 30 jawaban ini menjawab tidak ada. Setelah itu yang pertanyaan ketiga itu ada, apakah Anda pernah mengalami gangguan saat memakai aplikasi ini? Dan kebanyakan menjawab pernah mengalami gangguan. Itu 71,4% itu pernah mengalami gangguan. Dan yang keempat ada pertanyaan, apakah Anda sangat menyukai website ini? Dan 100% semua orang menyukai website ini. Jadi di sini kita bisa tahu keluhan para pengguna. Apa sih kendala di aplikasi ini? Apakah ada gangguan? Apakah sulit dipahami fitur-fiturnya, atau tampilannya sulit dimengerti, atau bagaimana? Jadi di situ kita bisa menilai kalau misalnya aplikasi ini bagus atau tidak. Oke, sekarang lanjut ke BMC, Business Model Canvas. Nah, yang pertama itu kayak tujuannya itu ya supaya bisnisnya berjalan dengan lancar dan bisa mendukung penjualan produk lokal. Terus ada key activities. Nah, itu tuh kayak tujuannya itu supaya UMKM bisa lebih berkembang dan dikenal luas. Yang ketiga itu ada value proposition. Nah, tujuannya itu membuat pelanggan itu mudah menemukan UMKM dan membantu pelanggan mudah menemukan UMKM dan membantu UMKM untuk berkembang. Terus yang customer relationship itu kayak tujuannya supaya pengguna itu paham loh cara pakai platformnya gimana, dan UMKM itu bisa mendapat masukan dari si pelanggan. Tuh, itu customer relationship. Nah, channelnya itu kayak biar bisa ngejangkau pelanggan dari mempromosikan produk. Nah, itu channelsnya. Terus ada customer segment. Nah, customer segment ini fokus kepada dua belah pihak. Nah, penjual, pembeli, sama si produk lokal. Terus ada cost structure. Cost structure ini kayak semua biaya itu penting supaya platform itu bisa terus berjalan gitu. Terus ada revenue stream. Revenue stream itu kayak ya supaya bisnis kita itu tetap bisa menghasilkan uang loh dan berkelanjutan terus. Itu gunanya revenue stream. Terus Oke, kita akan lanjut ke analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Nah, jadi itu website atau platform itu dibuat gampang sama si pengguna pelaku. Ya, walaupun mereka belum terbiasa sama teknologi, tapi mereka biar nggak bingung lagi gimana cara ngelola si produk. Nah, makanya mereka belajar sama pendamping yang sudah pengalaman itu agar bisa menjual produk secara online. Terus kedua tuh kayak website itu punya fitur pencarian berdasarkan lokasi, jadi pelanggan tuh bisa dengan mudah menemukan dan membeli produk dari si UMKM ini. Nah, kayak yang paling deket tempat tinggal mereka kan bisa ya. Terus juga ada yang bisa ngebantu produk lokal makin dikenal, itu juga ada. Terus ada weakness itu yang pertama itu yang nggak semua pelaku UMKM itu langsung bisa paham ya cara menggunakan teknologi. Nah, jadi kayak mereka itu butuh waktu belajar loh sama menyesuaikan diri mereka, kayak terutama yang belum bisa menggunakan internet atau semacam lainnya gitu kan, masih banyak yang bingung. Terus yang kedua itu kayak ya website itu harus bersaing dengan marketplace kayak teknologi kayak
Tokopedia, Shopee Food, Lazada, atau yang lebih lengkap lagi, dan banyak penggunaannya. Nah, kayak hal ini itu membuat si UMKM ini perlu strategi yang kuat agar bisa menarik si pelanggan. Yang ketiga itu ada opportunities. Nah, sekarang tuh pemerintah mendorong UMKM supaya bisa berjualan secara online. Nah, dukungan ini tuh bisa berupa pelatihan ya, dan bantuan, bahkan ada programnya juga. Ini bisa jadi kesempatan bagus bagi UMKM. Terus yang kedua itu makin banyak orang yang bantu ekonomi daerah juga, karena merasa bangga dengan produk lokalnya gitu. Terus yang keempat tuh ada treats. Nah, treats ini kayak beberapa daerah kan banyak ya akses internet yang masih susah atau nggak stabil. Nah, jadi UMKM di wilayah seperti itu tuh kayak mereka tuh bisa kesulitan untuk mengaksesnya. Jadi gimana, ataupun mereka mengelola toko online mereka tuh agak sulit karena akses internet. Terus yang kedua itu ya mungkin beberapa UMKM belum punya standar produksi yang tetap ya. Kayak jadi kadang kualitas produknya itu kayak naik turun gitu tuh, jadi bisa bikin pelanggan kecewa dan enggan untuk beli lagi. Nah, sekian, terima kasih. Produk lebih mudah ditemukan orang lewat internet. Kalau udah punya website sendiri, produk kita atau media sosial, jadi orang yang lagi cari barang bisa nemu produk kita lebih gampang tanpa harus nunggu direkomendasi orang lain. Kedua, nggak harus tergantung ke marketplace besar terus. Kalau cuman jualan di marketplace, kita ikut aturan mereka. Bisa kena potongan biaya atau saingannya terlalu banyak. Tapi kalau punya website sendiri, kita bebas atur harga, tampilan, promosi sendiri tanpa harus ikut sistem marketplace. Yang ketiga, ada omset bisa naik karena jangkauan pasar lebih luas. Maksudnya, dengan website toko kita bisa diakses dari mana saja. Jadi nggak cuma orang sekitar cuma bisa beli, tapi juga orang luar dari kota, bahkan luar pulau ini bisa bikin penjualan makin banyak. Otomatis omset kita juga lebih menaik. Yang keempat, bisa ngumpulin data pelanggan buat promo atau penawaran khusus. Dari website, kita bisa tahu siapa saja yang pernah membeli, apa yang mereka suka, dan kapan mereka biasanya belanja. Data ini bisa dipakai buat kirim promo khusus seperti diskon atau penawaran lainnya yang bikin mereka balik lagi belanja ke kita. Yang kelima, ada website bisa jadi tempat bangun brand sendiri sesuai gaya identitas usaha. Di website kita bisa atur desain, warna, tulisan, sampai cara komunikasi sesuai karakter usaha kita. Jadi brand kita bisa kelihatan lebih unik dan profesional, gak niru sama toko lain kayak di marketplace yang tampilannya semuanya agak mirip-mirip semua. Kita lanjut ke website e-commerce, lebih gampang dipakai sama UMKM dan pembeli. Maksudnya, tampilan dan cara pakai websitenya dibuat simple, jadi baik pelaku UMKM maupun pembeli nggak pakai bingung. Misalnya, buat upload produk cukup klik beberapa tombol saja, dan pembeli tinggal pilih, bayar, selesai, nggak pakai ribet. Kedua, penjualan makin meningkat karena pembeli bisa order kapan saja, dari mana saja. Dengan jualan online, toko buka 24 jam. Pembeli nggak perlu datang langsung ke toko, cukup buka website dari HP atau laptop mereka. Mereka bisa belanja kapanpun dan dimanapun. Ini bisa bikin penjualan naik karena jangkauannya lebih luas dan nggak terbatas waktunya. Yang ketiga, ada UMKM bisa lebih dikenal luas, nggak cuma di lingkungan sekitar. Maksudnya, biasanya UMKM cuma dikenal di sekitar rumah atau daerahnya saja. Tapi kalau udah online, orang dari luar kota, bahkan luar pulau, bisa tahu dan membeli produk mereka kita. Jadi UMKM punya kesempatan lebih besar untuk berkembangnya. Yang keempat, ada bantu UMKM beradaptasi ke dunia digital biar nggak ketinggalan zaman.
seperti zaman sekarang, semuanya serba digital. Kalau UMKM nggak ikut berkembang, bisa ketinggalan website. E-commerce ini bantu mereka belajar dan terbiasa dengan teknologi supaya bisa terus bersaing di zaman sekarang. Yang kelima, ada proses jual beli lebih rapi dan cepat, gak ribet pakai chat manual terus. Maksudnya, biasanya jual beli lewat chat itu lama dan bikin ribet. Harus tanya stok, harga, ongkir, dan lain-lain satu-satu. Nah, lewat website, semua info sudah lengkap. Pembeli tinggal klik, bayar, dan tunggu barangnya datang. Hemat waktu dan tenaga. Yang keenam, ada UMKM jadi lebih percaya diri, bersaing bahkan dengan brandnya besar. Kalau UMKM sudah punya sistem yang rapi dan bisa jualan secara profesional, mereka jadi lebih pede, gak minder lagi kalau harus bersaing sama brand-brand besar, karena tampilannya udah keren dan pelayanannya nggak kalah sama brand-brand yang sudah besar. Nah, kesimpulan dan saran. Dalam membuat website jualan online untuk UMKM makanan dan minuman, hal yang paling penting adalah kita sebagai pembuat website ini harus sangat memahami apa sih yang dibutuhin oleh UMKM itu, dan pembeli. Dan untuk website yang baik itu bukan cuma tampilannya aja yang keren, tapi juga gampang digunain. Bahkan orang yang nggak update teknologi aja paham gitu tuh dengan adanya website ini. Dengan menampilkan produk dengan jelas, mulai dari tokonya, harganya, nama makanan dan minumannya, sampai cara pesanannya, membantu pembeli pesan lebih cepat tanpa klik sana-sini. Mudah diakses lewat HP, karena kebanyakan orang kan sekarang makanya HP ya. Dan membantu UMKM mengatur pesanan dan stok lebih praktis dan hemat waktu. Jadi dengan adanya kesimpulan dan saran ini, sama aja itu saran dari para pelaku UMKM supaya mempermudah nih websitenya untuk kedepannya. Dan untuk pengembangan website ini, para pelaku UMKM ini punya harapan. Jadi nggak selalu tentang websitenya ya, tapi juga dengan adanya website ini, semoga website ini bisa memberikan keuntungan-keuntungan yang melimpah untuk para pelaku UMKM.